Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian dari kelas 3C, penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Baik, di sini saya akan menjelaskan gangguan reproduksi pada ternak sapi betina. Penyakit reproduksi adalah penyakit yang terjadi pada organ reproduksi. Berikut ini saya akan sedikit menjelaskan gangguan reproduksi pada sapi betina. Baik, selanjutnya apa saja yang perlu kita jelaskan di dalamnya, yaitu penyebab, gejala, serta tanda-tanda dan penanganannya. Kelainan gangguan reproduksi. Yang pertama itu hipofungsi ovarium. Hipofungsi ovarium atau ovarium yang kurang aktif adalah suatu keadaan di mana ovariumnya tidak terjadi sehingga daya kerjanya menurun dari terjadi pertumbuhan folikel dan korpus luteum serta dengan permukaan yang licin sehingga daya kerja menurun dari normal. Hal ini dialami oleh sapi darah, sapi dewasa serta partus atau setelah diinseminasi. Tetapi tidak terjadi konsepsi akibat tidak muncul birahi. Konsepsi akibat tidak muncul birahi karena folikel tidak berkembang. Setelah gagalnya kelenjar hipofisa anterior mensekresikan follicle stimulating hormon atau biasa disebut FSH dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan folikel di ovarium. Penyebab hipofungsi ovarium pada sapi Prodeoplastrum disebabkan oleh kekurangan dan ketidakseimbangan hormon sehingga terjadi anestrus atau birahi tenang. Gejala yang biasa kita temui adalah yang lebih menonjol pada sapi yang menderita hipofungsi ovarium adalah tidak adanya gejala birahi sehingga rendah kesadaran akan nutrisi ternak serta lamanya masa laktasi dan pemeliharaan pedet. Penanganan yang biasa kita temui adalah penanggulangan hipofungsi ovarium berupa pemijatan pada ovarium dapat digunakan berbagai alternatif. Penggunaan preparat hormon yang terbilang mahal dengan perlakuan yang tepat sehingga pemijatan ovarium dapat secara efektif menimbulkan gejala birahi yang dapat birahi antara 10 sampai dengan 14 hari. Secara perlakuan karena dapat memperbaiki keseimbangan hormon, memberikan fungsi ovarium, mengembalikan fungsi ovarium sebagai organ reproduksi dan dapat digunakan dalam penanganan hipofungsi ovarium pada sapi perah. Gangguan pada organ uterus. Yang kedua adalah endometrius. Endometrius adalah peradangan lokal pada dinding uteri dan dapat menyebabkan infertilitas pada sapi. Organisme dapat masuk ke dalam uterus pada saat servis terbuka, yaitu saat hewan kawin, inseminasi, ortus dan postpartum. Penyebab yang sering terjadi adalah yang pertama endometrius adalah mikroba yang masuk akibat perlakuan ibu yang tidak higienis dan perawatan postpartum yang tidak benar. Gejala yang biasa kita lihat adalah munculnya di awal telurnya cairan yang berbau busuk dari vulva dan sapi tidak menunjukkan uterus. Penanganan yang biasa kita lakukan adalah melakukan terapi yang dapat diberikan di antaranya adalah terapi antibiotik sistematik, infus uterus, pemberian estrogen untuk merangsang respon uterus terhadap infeksi prostaglandin untuk merangsang estrus sehingga uterus akan dibersihkan secara natural. Gangguan pada organ servis pyometra. Pyometra artinya nana dan metra artinya
uterus. Pyometra merupakan penyakit di mana terjadi penimbunan nanah pada uterus akibat terjadinya endometriosis. Penyebab terjadinya pyometra, mekanisme terjadinya pyometra dapat terjadi akibat gangguan hormon dan disertai infeksi bakteri pada daerah kelamin betina. Gejala yang bisa kita temui adalah tidak munculnya birahi dalam waktu yang dekat atau waktu lama. Sirkus birahi hilang karena adanya CL persisten. Cairan nanah mengisi penuh uterus dapat ditemukan dengan palpasi rekta. Adanya leleran yang biasa dilihat pada sekitar ekor vulva. Penanganan, pengobatan awal ditunjukkan pada upaya pembukaan serviks dan kontraksi uterus sehingga nanah dapat dipaksa mengalir keluar ikuti dengan antiseptik dengan maksud untuk membersihkan sisa-sisa dalam uterus. Cara pengobatan lain pengobatan lain adalah dengan pembedahan, yaitu pengangkatan seluruh uterus yang terkena pada kasus pyometra. Pada sapi, namun jarang digunakan pada sapi karena melihat sisi ekonomisme yang kurang menentukan. Sekian dari video saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.